Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya akan terbang dengan pesawat yang super keren ini. Ini pesawat namanya RV7, RV7. Ini kalau padanannya di mobil ini adalah mobil sport. Karena pesawat ini bukan hanya untuk travel dari satu tempat ke tempat lain, tapi ini juga bisa digunakan untuk aerobatik. Lihat, keren sekali bentuknya. Artinya pesawat ini punya kemampuan manuver yang luar biasa, jauh lebih maneuverable dibandingkan Cessna misalnya. Dan pesawat ini adalah milik seorang captain pilot dari Garuda Indonesia. Jadi beliau terbang pesawat besar sehari-hari, begitu weekend ini pesawat yang dipakai. Jadi kalau padanannya di mobil ya mungkin ngendarain bis tiap hari. Begitu selesai weekendnya pakai mobil sport, dan beliau ngajak saya untuk joy flight menggunakan pesawat ini. Sekarang langsung kita temui Captain Indrawan. Captain, terima kasih udah ngajak saya ke sini. Terima kasih, sama-sama. Captain, di Garuda Indonesia udah dari tahun berapa? Masuk 86. 86? 86. Wah, saya masih kecil sekali tuh 86 tuh. Masih kecil banget. Tahun 86. Nah, terus memang sehari-harinya itu nerbangin pesawat besar. Ya. Habis itu kenapa masih pengen nerbangin pesawat kecil? Sensasinya beda. Sensasinya beda? Jadi memang penerbangan hobi dari kecil. Jadi biarpun pesawat udah terbang pesawat besar, udah kemana-mana, tetap aja pengen pesawat kecil. Pesawat terbang udah otomatis semua, ini masih Udah manual semua. Dibikin manual semua. Oke, nah ceritain sedikit dong tentang pesawatnya. Ini namanya kalau nggak salah tadi RV7 ya? RV7. Ya, RV7. Nah, ini sebenarnya peruntukannya untuk apa ini pesawat? Ini bisa untuk sport aerobatik. Ini bisa? Ya, bisa. Bisa roll, Kalau bisa juga inverted, bisa. Bisa Jadi, ini punya kemampuan untuk memang sport ya. aerobatik. Jadi dia apa sih yang membedakan pesawat yang untuk aerobatik dan pesawat yang biasa hanya untuk transportasi? Sebenarnya sama aja, cuman desain pesawatnya aja yang membedakan gitu, sama lebih kuat dia artinya, ya, strukturnya lebih kuat. Mesinnya sendiri lebih sama nggak sama pesawat lain? Sama pesawat lain sama, yang membedakan nanti sistem oilnya, sistem fuelnya, karena harus bisa negatif G. Oh, karena dia bisa, kalau dia bisa begini artinya sistem pelumasannya ya? Karena kalau enggak, begitu mesin itu kebalik, pelumasan itu kalau tidak dimodifikasi atau disesuaikan dengan keadaan itu, oli itu kan akan tersedot ke bawah karena gravitasi, yang bisa kebalik gitu loh jadinya. Ada pelumasan jadinya. Jadi pelumasannya harus masuk fuel sistemnya juga. Ini udah bisa untuk yang terbalik? Belum, ini bisanya loop sama roll. Alhamdulillah. jadi nggak bisa yang gini ya? Invertednya belum. Oh, belum ya? Tapi sebenarnya kalau dimodifikasi untuk itunya jadi bisa ya? Karena secara strukturnya dia bisa ya? Bisa. Oke. Mesinnya tadi Captain Indrawanto bilang ini mesin yang sama dengan Cessna. Jadi dia menggunakan piston dan dia 4 silinder boxer sebenarnya ininya, konfigurasinya seperti yang ada di VW, seperti ada yang ada di Subaru. Tapi ini cc-nya besar sekali. Berapa cc nih, Cap? 6.000 cc. 6.000 cc. 360 kubik inch. 360 kubik inch ya, sekitar 5.900 sekian. 5.900 cc di sini ya? Ya, di sini. Tapi walaupun mesinnya besar, karena ini pesawat itu dibuat dari material-material yang ringan, total bobot pesawat ini 500 kiloan ya? Sekitar 500 kilo. Sekitar 500 kilo. Dan ini hanya 2 seater ya, Captain ya? Ya. Dua seater, kanan kiri side ya? By side. Side by side. Kemudian ini ada 2 lubang, ada 3 lubang di sini. Ini lubang ini masing-masing untuk apa nih? Yang ini di atas untuk cooling engine karena ini air cool. Oh, dia tinggal pakai radiator. Ini air cool. Bisa lihat tuh. Jadi dia di dinding bloknya itu ada sirip-sirip tuh. Ya, kayak VW lah, air cool. Oke. Ini untuk intake, air intake.
Oh, oke. air intake-nya. Loh, artinya kalau lama mesin dinyalain tapi pesawatnya diem lama-lama panas? Nggak bagus, karena dia harus jalan. Jadi mendingan harus jalan. Harus jalan, jangan. Ini air intake-nya dari Ya, sini. air intake-nya. Pertanyaan awam nih, tiba-tiba nih ada burung nyangkut di sini. Ya, masih bisa dia. Maksudnya masih bisa hidup masih burungnya bisa, atau masih bisa terbang pesawat? Engine-nya masih bisa. Engine-nya Karena masih di bisa. situ ada yang bisa dibuka untuk karburator heat. Itu ngambil udaranya beda dari bawah sini. Oh, jadi nggak hanya dari sini Nggak. ya? Jadi walaupun ini tiba-tiba kalau kita tutup dari sini. Oke. Tapi kalau kita buka bisa dua-duanya. Oh, oke. Dari ruang engine sama dari sini. So far hari ini sih kayaknya nggak begitu banyak burung ya, Kap. Ada lagi lewat depan saya. Oke, jadi ini udah safe ya walaupun sistemnya keblok gitu ya. Nah, ini beda sama pesawat biasa, dia konfigurasinya tail dragger. Tail dragger. Jadi dia roda belakangnya, yuk kita ke belakangnya. Rodanya ada di belakang. Roda untuk setirnya ya. Iya, steering wheel-nya. Ini rodanya sebesar roda troli di supermarket kira-kira. Kecil sekali. Tapi ini hanya dipakai emang untuk mengubah taksi. arah, untuk taksi aja ya. Lah, kenapa pesawat itu harus ada yang tail dragger seperti ini? Apa sih beda karakternya dengan pesawat yang roda kecilnya di depan? Sebenarnya hanya selera aja ya. Sebenarnya, tapi rata-rata pesawat aerobatik itu tail dragger. Karena Ya, desain drag-nya lebih banyak kalau yang tricycle. oh, kalau ini dragnya lebih sedikit, sedikit, ya, karena lebih dia di sedikit. belakang Ya. dan dia kecil. Ya. Tapi artinya mendaratnya nggak bisa terlalu, flare-nya nggak bisa terlalu. Nggak bisa, nose-nya nggak bisa terlalu high. Harus sedikit aja. Apa yang terjadi kalau nose-nya terlalu high terus kena belakang dulu? Yang touch akan roda belakang. Dan itu akan bahaya. Berbahaya. Pesawat ini ada dua teori buat landing. Ya. Yang pertama main wheel dulu yang depan, baru yang belakang, atau 3 point. Oke. 3 point tiga-tiganya. Tapi 3 point terlalu beresiko. Kalau belakangnya dulu, iya. kalau terlalu keras ya akan Jadi masalah nanti. jadi ada angle maksimumnya Iya, untuk nose-nya Yes, itu ya. yes, betul sekali. Dan begitu udah mendarat, Ya, kan ngeremnya nggak boleh jangan nggak boleh terlalu karena banyak. bisa Iya, bisa rolling apa ke depan namanya, ya. gitu ya. Oh, iya. Ini disponsorin Red Bull, Cap. Enggak sih, cuman liverynya aja. Oh, iya. Habis bingung mau dikasih apa aja. Tapi keren, jadi kayak Red Bull Air Race ya ininya ya. Yang Ya. Air Race itu juga tail dragger juga ya? Rata-rata semua gitu. Oke. Tidak ada suspensi sama sekali ya? Enggak ada. Nggak ada. Jadi tapi ini Hanya- defleksi ya ini ya. Ya, ini cuman covernya aja, besinya di dalam sini. Oh, ada besinya ya. Dia fleksibel. Oke. Fleksibel. Oke, kalau mesin ini sama dengan Cessna 172, artinya sebenarnya flight controlnya juga mirip semuanya. Engine dengan flight control nggak ada hubungannya, tapi engine-nya kalau pakai yang XO360 sama. Iya. Yang ini pakai XO360 karburator, ada yang injection. Jadi juga. nggak ada komputer sama sekali yang Nggak ada. mengatur mesin. Nggak ada. Hanya dari karburator aja. Nggak ada. Nah, untuk menerbangkan pesawat ini butuh license-nya apa? Minimum PPL. Minimum PPL. Kenapa? Karena gross weight-nya lebih dari sport pilot license, Sport lebih dari pilot itu? 650 kalau nggak salah. Oh, oke. Stalling speed-nya juga lebih dari 45 knot kalau nggak Oke. salah. Dan lain-lainnya. Oh, oke. Kalau Captain Indrawanto dia CPL, commercial ATPL. pilot. ATPL malah. ATPL itu apa? ATPL di atasnya lagi. Apa singkatannya? Airline Transportation Pilot License. Oh, itu Kalau di di atasnya kedokteran CPL. tuh profesornya gitu. Profesor. Waduh. Udah paling tinggi, nggak ada lagi Wah, license-nya. Kalau gitu saya percaya deh. Saya mau dibuat. Nah, oke. Kita akan joy flight ya. Kita akan kemana nih, Cap? Ke Jatiluhur gitu. Jatiluhur jauh banget. Kita lihat Berapa nanti. lama ke sana? 20 menit. 20 menit. Kalau naik mobil bisa 1,5 jam, 2 jam. Cuma 20 menit naik pesawat ya. Oke, kita jadi ini landasannya, ini bukan di Pondok Cabe, bukan di Halim, tapi ini di Cibubur. Bandara Wiladatika di dalam Buperta Cibubur nih ya. Iya. Ini enak sekali, ini banyak pesawat-pesawat sport di sini. Oke, sekarang sebelum kita terbang, kita lihat interiornya pesawat ini seperti apa. Oke, jadi naik ke pesawatnya ini kayak naik mobil balap ya. Dia nggak ada pintu dibuka, pijakan kakinya hanya di sayap. Dan kita harus masuk dari atap seperti ini. Oke, saya bukan orang aviasi, saya bukan pilot.
tapi saya akan coba mereview dalamnya. Kalau salah, ada profesor di sebelah yang siap mengkoreksi saya. Oke, di sini ini untuk mengendalikan pesawat, joysticknya ini. Jadi kalau kita mau roll ke kiri, kalau kanan ke kanan, kalau mau nose up ke belakang, nose down ke bawah. Nah, karena pesawat ini tidak ada autopilotnya, dan kadang-kadang kita kan harus terbang itu di ketinggian yang konstan. Nah, kalau kita terus-menerus melakukan koreksi kan nggak santai terbangnya. Makanya di bawah sini ada putaran yang namanya trim. Jadi trim itu sebenarnya mengubah aileron pesawat itu, tapi derajatnya sedikit-sedikit, dan di sini bisa diputar, jadi kita bisa mengatur. Nah, ini yang namanya trim, yang kalau pilot mau jarak jauh itu dia bisa mengatur trim ini supaya pesawat itu lebih levelnya lebih stabil. Kayak gitu bukan? Yes. Okay. Tapi yang itu untuk elevator, yang trim di bawah sini di samping. Yang trim di bawah sini ya. Yang aileron. Aileron yang ya. Tadi yang elevator. Ini elevatornya ya. Oke, yang elevator yang ini. Iya, elevator. Nah, yang aileron juga ada, jadi buat ke kanan kirinya biar pesawatnya nggak rolling gitu ya. Di sini ada aileron trim juga. Oke, meterannya banyak. Dan ini meterannya harus dipahami semua oleh pilot. Kalau buat Anda yang suka mobil pasti yang tahu nih tachometer ini adalah RPM mesin. Biasanya kita jaga di berapa, Cap? Di green band aja. Di green ya? Nah, maksimumnya tuh di 2700 ya. Jadi sini red line-nya ya. Red line-nya situ. Di red line-nya. Rata-rata terbang kalau mau di kecepatan maksimum ya di red line-nya sini. Enggak, itu buat take off aja. Oh, cuma buat take off aja. Buat cruising kita di 23, 24, Oke. 2300, 2400. Iya. Tidak ada transmisi di sini karena mesin langsung menggerakkan pesawat, dan kita bisa ngelihat kecepatan itu di sini atau di sini. Ini ditambahin lagi ya, Captain? Iya. Ini ada 9 instrumen di satu instrumen ini. Oh, jadi ini kayak versi digitalnya ya? Iya. Jadi ini sebenarnya yang ditampilkan di sini juga ditampilkan di sini juga ya? Iya. Beberapa. Airspeed, altimeter, VSI, malah ada tambahan G-meter, ada heading, ada macam-macam. Ini kapal sama GPS. Jadi di sini selain yang analog, dia juga ada yang digitalnya di sini. Tapi ini kadang-kadang ini bisa lebih reliable dari yang lain ya. Ini mainnya di sini. GPS yang base lain, juga dia ya. Ya, yang lainnya backupnya. Oke. Jadi ada airspeed di sini, ada altimeter di sini, ada VSI, ada barometric di sini. Yeah. Ini standby-nya. Ini juga. Jadi di sini kecepatan. Rata-rata cruising itu kita di berapa? 170 mile atau 180 mile kira-kira. 300 km per jam lah kira-kira. 150 knot. 350 km per jam, 300 km per jam. Kemudian di sini ada pengukur ketinggian, altimeter. Yes. Kemudian di bawah ini ada vertical speed. Jadi vertical speed ini untuk menghitung seberapa cepat kita naik, seberapa cepat kita turun. Jadi dia satuannya itu feet per menit. Jadi dalam 1 menit itu kita bisa naik berapa feet. Kalau dia 0 artinya pesawatnya itu tidak naik, tidak turun, dia level. Nah, ini penting juga apalagi kita tidak pakai autopilot. Jadi penting untuk melihat vertical speed apalagi pada saat kita menyetel trimnya. Tachometer ini untuk RPM. Nah, cuman karena kalau mobil tiba-tiba mesinnya mati, mogok, ya udah tinggal pasang hazard, belok kiri, terus habis itu cari bengkel terdekat atau minta tolong temen. Nah, karena pesawat kan sampai mati mesinnya agak repot urusannya. Jadi makanya ini untuk memantau mesin lebih banyak dibandingkan mobil. Ada tachometer. Kemudian ada manifold pressure. Nah, manifold pressure ini gunanya untuk memantau tekanan di manifold. Itu indikator apa kalau misalnya dia tidak normal? Itu untuk melihat berapa tenaga yang dikeluarkan oleh di mesin. RPM tertentu. Oke, jadi kalau misalnya ternyata, di RPM 2300 nih mestinya pressure-nya segini, tapi ternyata tidak, artinya ada yang ya, nanti problem. ada tabelnya. Oke. Ada tabelnya, kita cocokin RPM-nya berapa, manifold-nya berapa, di ketinggian berapa temperaturnya, kelihatan, ini kita pakai 55%, 60%. Terus jadi ada oil pressure, yes. Ada oil temperatur, fuel gauges. Tangki bensinnya ada 2. Sebenarnya bukan tangki bensin sih ya. Tangki bensin ya, di sayap kanan sama sayap kiri. Dan masing-masing ada meterannya. Dan ini ketika jalan semuanya langsung dikeluarin barengan atau gantian? Enggak, gantian. Nah, gantiannya berapa, gimana caranya tuh, Cap? Setengah jam.
Manual atau dia otomatis? Manual. Jadi jangan sampai lupa dong. Ya, karena itu ada di flight tekniknya ada, dicek di sini, ada di teknik kalau lihat di operation manualnya. Nanti kalau kita baca di sini ada nanti kalau every 30 minute kita harus select other tank. Nggak boleh pelupa. Jadi ini kuncinya di sini. Iya. Ini how to fly this aircraft. Yang simpelnya di sini. Ada semua dari mulai pre-flight, lagi ini ada di sini semua. Jadi ada ininya, ada prosedurnya semua di sini. Yeah. Dan nggak ada gambar. Ini tulisan semua, jadi mesti dimengerti. Nah, itu artinya kita juga sebagai pilot harus konsentrasi, karena bayangin kalau kita lupa mindahin bensin dari kanan ke kiri, tiba-tiba kok pesawatnya miring ya? Miring ya. Ternyata yang ini udah habis, yang ini masih banyak. Itu bisa miring gitu ya pesawatnya? Sebenarnya nggak kerasa sih. Masa sih nggak kerasa? Nggak kerasa. Bisa, tapi cuman sedikit kan, bisa di counter pakai aileron. Pakai aileron ya, tapi setiap setengah jam. Oke. Kemudian di sini ada CHT ini apa nih, Cap? Cylinder head temperature. Cylinder head temperature. Jadi ketika overheat kita bisa langsung lihat di sini ya. Jadi kalau masih green band semua masih oke. Ada exhaust gas temperature EGT. Ini juga EGT ini bisa jadi indikator campuran kita bener apa enggak. Dan ngomong-ngomong campuran, dia juga ada mixture di sini untuk membuat bahan bakar itu lebih rich optimal, atau lebih lean atau optimal di sini ya. Nah, ngomong-ngomong bahan bakarnya pakai apa, Cap? Pakai afgas. Pakai afgas. 100 LL. 100 low lead. Seliternya berapa tuh, Cap? Sekarang kira-kira 35.000. 35.000 seliter. Kalau kita jalan sejam itu ngabisin berapa liter? Kalau misalnya kita di 170 180. 30 sampai 40 liter per jam. Oke, anggap tergantung altitude-nya. Oke, anggap 40 liter sejam. Sedangkan sejam kita bisa jalan 300 kilo. Artinya 1,7,5 kalau lagi cruising. Kalau lagi cruising gitu. Hemat ya? Iya, kurang lebih gitu. 1,7,5 kalau lagi cruising ya. Terus abis itu di sini ada voltase baterai. Sebenarnya ini hanya untuk starter aja ya kalau baterai. Ya, itu buat monitor aja. Soalnya kan menyangkut elektronik yang lain seperti radio sama transponder. Oh, radio juga pakai ini juga ya, pakai listrik jadi kita bisa monitor. Ya, tapi terus di kanannya ada fuel pressure buat ngeliat tekanan bahan bakar. Dan ini G-meternya ya. Ya. Ngomong-ngomong sama dengan G-meter yang di sini. Oke. Ngomong-ngomong G-meter, ini pesawat bisa berapa G? -3 plus 6. Bisa minus minus gitu? 3 G plus 6 G. Sampai 6 G. 6 G itu certified-nya. 6G itu kayak mobil formula kali ya, lebih kencang, lebih besar dari mobil formula. Tapi kalau mobil formula kan belok ini gini ya, ke bawah, jadi 6G rolling seperti itu lebih berat buat tubuh karena darah itu pindah ke bawah semua dan otak kita nggak akan berfungsi dengan baik kalau misalnya otak itu nggak kesuplai darah. Nah, pernah nyoba sampai 6G kan? Belum. Itu certified-nya dibikin 6G. Oke. Tapi tested-nya 9G. Tested-nya 9G ya. Nah, kemudian di bawah ini ada 2 pedal. Pedal ini bukan pedal gas dan pedal rem ya. Jadi ini yang namanya rudder. Kalau di tanah, rudder itu berfungsi untuk membelokkan ban belakang tadi yang kecil itu untuk kita belok. Kemudian kalau kita pencet atasnya, jadi di atasnya itu bisa ditekan hanya atasnya saja. Nah, itu jadi rem ya. Dan satu-satu, yang kiri roda kiri, yang kanan roda kanan. Ya. Kemudian sama seperti mobil, tapi mobil di sekolah mengemudi ya. Baik sticknya maupun ruddernya itu kanan dan kiri paralel dan terhubung secara mekanikal ya. Jadi penting sekali bagi Anda untuk akrab dengan orang di sebelah Anda. Jangan sampai berantem, karena kalau berantem bisa rebutan kontrol nih kayak gitu ya. Nah, ini apa nih, Cap? Yang mana? Itu labelingnya. Labeling itu kan enggak, maksudnya ini buat... itu fuel bisa bensin dari kiri apa dari kanan, itu kan ada. Oh, di sini switchingnya itu di sini. Switchingnya situ. Kalau yang merah itu kan close. Dia stop bensinnya. Yang kanan, yang kiri itu kan buat aerobatic. Left acro. Ini buat itu karburator heat yang tadi kalau kemasukan burung tarik itu jadi dari bawah dimasukin. Oh, oke. Ini bukan audio system ya, jadi ini untuk komunikasi ya, Cap ya. Untuk komunikasi. Yang atas buat komunikasi, yang bawah transponder. Oh, ini transponder ya. Jadi semua tahu. Oke, masalah penyimpanan, ternyata pesawat ini punya banyak penyimpanan nih. Di sini ada buat menyimpan dokumen-dokumen atau SOP penerbangannya, flight prosedurnya. Terus di sini juga ada buat naruh handphone.
Chart di situ. Nge-chart juga bisa? Yang biru chart. Chart Chart. view, Chart ya. VFR chart. Kemudian ada soket 12 volt, jadi kita mau nge-charge gadget juga bisa di sini. Terus di sini ada colokan dua ini buat mikrofon, buat apa? Buat headset ya. Ya. Headset. Kemudian ada laci. Ada laci di situ. Buat Kecil. naruh kacamata. Buat naruh kacamata. Sunglass. Kacamata hitam tuh penting ya? Penting kalau siang gini. Jadi pilot itu pakai kacamata hitam tuh bukan cuma buat Bukan, gaya-gayaan. bukan ya? untuk Emang? ini mata supaya Oke. nggak rusak. Oke. Nah, ini kalau AC ada nggak, Cap? Nggak ada. Nggak ada AC sama Nggak sekali. ada. Tapi di sini ada lubang AC. Lubang angin. Oh, ini lubang angin. Lubang angin. Kalau di atas sudah dingin nggak perlu pakai AC. Oke. Kedinginan malah. Oh ya? Iyalah, kalau kita terbang 6.000 udah kedinginan malah. Siap. Oke, jadi kayak gitu kira-kira. Ini posisi duduknya ya, posisi duduk dulu. Cap, boleh tolong ditutup nggak? Saya pengen lihat headroomnya. Nah, Anda bisa lihat. Ini udah ditutup. Saya tingginya 177 cm dan ya masih ada dikit nggak sampai mentok. Terus habis itu posisi duduknya ergonomis nih ke kaki, apalagi kursinya juga bisa di setel dan cuman panas. Langsung begitu ditutup panas banget. Buka. Bukanya gimana caranya? Ya ini dorongnya ke atas. Oh, nggak harus dari sini? Nggak, ini buat ngeloknya. Oh, buat ngeloknya. Ini ya. kursi settingan saya. Iya. Kalau ada yang lebih tinggi, bisa kursi bawahnya ya? ditipisin. Iya. Ada di belakangnya juga ditipisin, pakai yang tipis ini agak tebal. Ini lampu ya, Cap ya? Taxi light, landing light, ini strobe light, Iya. position light, ini communication, sama ini alternator. Nah, kalau mau starter gini, Ya. diputer gini, Ya. puter gini, terus masternya nyalain, mixturnya udah bener semua, terus tinggal diputer aja gitu, Ya. kayak mobil. Ya. Oh, ini apa nih, lampu apa? Oil pressure sama chart. Oh, jadi dia ada Ya, kalau warning nggak, lightnya juga ya. Oilnya pressure kan low. Ini dia apa nyala. nih? Itu kalau ada smoke, Ah, itu kita buka supaya ventilasi dari luar bisa sama kanopinya nanti bisa jettison ini kan artinya ngebuang bahan bakar nih. jettison dibuang, ini kanopinya. Oh, bisa. Bisa. Jadi kalau darurat tuh dibuang Iya, gitu bisa. di atas. Terus kita terjun sendiri gitu kalau Enggak, artinya kalau ada smoke, heavy smoke, dibuka ininya lepas Lepas ya. semua. Oh, sangkain kalau misalnya pesawatnya udah gitu kita bawa parasut tuh kita buka aja terus kita keluar gitu. Maaf. Iya. Oke. Udah mati. Sip. Nah, jadi pesawat itu akinya kalau lagi nggak dipakai di charge. Sebenarnya enggak. Oh, nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke. Saya udah siap, Cap. Ayo kalau gitu. Let's go. Tapi kalau terbang saya di kiri boleh? Boleh, Oh, kan siap. kaptennya. Itu memang peraturan internasional seperti itu. Captain di kiri. Kapten di kiri. Nah, Kenapa tapi kalau- kapten harus di kiri? Dari sananya begitu. Kalau heli, captain di kanan. Kenapa harus kebalik? Nggak ngerti juga dari sananya begitu. Nggak ditanyain waktu sekolah, Cap? Nggak. Karena instrumennya semua di kiri. Oh, tapi kalau Instrukturnya heli di dia kiri. punya di kanan. Di kanan. Kalau instruktur bisa kiri kanan. Oke, Jadi instruktur saya bisa kalau di kanan. ngajar Om Fitra gitu saya di kanan. Oh, ceritanya saya jadi kaptennya di kiri, ngajarnya dari kanan. Ya. Tapi kalau joy flight kayak gini, karena saya penumpang, saya di kanan ya. Oke, siap, let's go. Kayaknya agak berat ya turunnya ya. Tangan satu di sana, satu ke sini. Naikin. Duduk sini. Oke. Nah. Nah. Bener-bener kayak mobil balap nih. Oh, sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, terus kakinya nginjek ke sini. Iya. Mau bisa susah bener naik sini. Lompat, ya. Oke. Let's go. Kaki jangan di radar kalau gitu ya, biar kapten Nempel aja nggak ya. apa-apa, ngikut nggak apa-apa. Tapi jangan ikut. Operate aja. Enggak, nanti takutnya kalau saya pengen kerap saya injek lagi. Nanti kita G-meternya di sini. Oke. Yang ini sebenarnya ini kurang akurat nih ternyata. Ini yang lebih akurat. Jadi kalau nanti lihat G, Kalau ini berdasarkan GPS ya, kalau ini berdasarkan enggak, ini alat ini ada 9 item instrumen di sini. Oke. Salah satunya G-meter. Nanti kita take off, low pace dulu di sini, baru kita ke sana.
Siap ya Om? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pesawat biasa kan ditarik ya, ini dorong dulu sticknya. Itu apa tuh? Flap. Nah, lihatnya di sana. Apa indikatornya? Di sayap nanti. Belum santai Om. Ini miring banget. Belum. Trafficnya di sana. Oke. Enak ya? Weathernya lagi cantik ini Om. Cakep nih. Tadi malam hujan gede soalnya. Oh, udah ada weather forecast-nya ya? Kalau saya udah hafal di sini. Oke. Kalau tadi malam hujan berarti besok oke. Oh, ini kita mendarat lagi, Cap? Enggak, kita low pace aja. Oh, Lopez. Untuk apa nih? Buat tadi saya ngecek ini semua. Oh, cuma ngecek-ngecek aja ya? Ini kira-kira 260 kilo nih. 260 km per jam. Itu luar biasa. Enggak deh. Cap. Nah, belum. Speednya kita yang itu ya? Yang ini atau ini? Oke. Ini tidak 100% korek karena belum di kalibrasi. Oke. Ini kita ke arah Cibarusa. Cibarusa. Cibarusa baru ke Jatiluhur. Di sini nggak ada kompas ya? Oh, ini kompas. Di sini juga ada. Nah, ini buat mengejaga ketinggian benar-benar lihat ini nih. Ya, kita lihat horizon. Kalau kita kan terbangnya visual. Oke. Visual flight rule. Oke. Jadi kita lihat berdasarkan penglihatan. Oke. Nah, kita lihat horizon aja nih, kira-kira lurus kan? Iya. Kita cek ke sini, benar-benar bagus gitu. Ada trimnya juga dia. Ada apanya? Trim. Apa? Trim. Trim apa? Trim itu. Trim, ini trim. Oh, itu trimnya. Trim. Cuman aileron juga ada, cuman ada mesti ini. Nah, ini jadi dilepas nih, udah di trim Nah, nih. ini bisa dilepas. Tapi agak turun dikit, nggak Ya, apa-apa. berarti kurang up. Oke.
kanan kiri, cuman ini kurang kenceng nih, biarin aja. Tapi enteng kok. Asik nih. Ya, Asik banget. kalau libur gini loh. Kalau itu ke sana Om, ke Meikarta ya. Itu udah Meikarta. Meikarta. Kalau kita jalan biasa lama banget tuh ke Nanti Meikarta. kalau mau ke Sentul State sana. Oke. Kelihatan banget. Itu gunung apa? Ini bukit-bukit apa ya? Ini Cibinong. Cibinong sama itu gunung sebentar. Iya. Sanggabuana. Itu puncak. Sana Gunung Salak ke kanan. Jadi kita jalan 260 kilo Ini kita ke arah Tenggara artinya ya? ke arah heading berapa tuh 120. 120 ya? 120, 50 sini ya? Kira ya. Ke arah timur selatan Ya, east Southeast ya, east southeast. East Southeast ya? Ya. Ini clearance-nya kita di 1.500 sama? 1.500, tadi kita ambil 1.500 karena ini trafficnya dari Halim. Oke. Jadi kita nggak bisa tinggi. Kalau bisa 1.000, cuman agak panas. Oh ini 1.500 ini udah agak dingin ya? Agak dingin. Ini ada ininya ya? Ada louvernya, louver. Ada... Louver. Iya, louver. Anginnya. Monggo loh Om, sekalian Om. Yuk. Minum. Kalau udah di trim jadi kayak autopilot juga gitu ya? Nah, mic-nya Om. Kalau udah di trim tuh kayak autopilot jadi Iya. ya? Aduh, anginnya udah mulai nggak enak. Oh ini udah mulai nggak enak gitu kan ya? Nanti ada angin dari mana nggak tahu. Oh, oke. Coba kita dulu. Itu udah Jatiluhur tuh. Mana? Itu? Ah cepet banget. Ya. Itu dia. Seberang sana udah Bandung. Udah Bandung? Udah. Jadi Bandung Kalau tuh- kita putar bukit ini udah Bandung. Oh di balik bukit ini Bandung? Iya. Oh alah cepet banget ke Bandung ya? Fuelnya di mana? Fuel level ini? Kiri kanan. Fuel rate-nya ada? Nggak ada. Kenapa? Ini saya tandain karena ini untuk indikatornya untuk RV yang sebelumnya. Oke. Jadi nggak akurat. Oke. Karena satu yang kiri ini buat aerobatik, Ya. 40 liternya di sini. Oke. Kalau ini 40 liternya di sini. Ini Oke. 20 liternya. Oke. Ini 20 liternya. Oke. Ke Jogja gini 1 jam 50. 1 jam 50. 1 jam 50. Dia fuelnya bisa sampai berapa jam? Sampai Surabaya 4 jam. Sampai Surabaya. 4 jam. Pernah ke Jogja. Surabaya? Hah? Ke Jogja. Di Jogja. Itu waktu itu ngapain? Emang cuma cross country aja atau? Ada Jogja Air Show dulu. Oh. Diundang, kita ke sana. Wah, asik bener. Wah, asik. Jadi pengen terbang. Om bisa bayangin rame-rame kita gini ke Pangandaran, mendarat di sana, malamnya barbecue, Wah. besoknya kita pulang lagi. Aduh. Itu sering dulu saya lakuin Om. Dulu saya sering lakuin itu. Pakai pesawat ini? Pakai trike dulu. Oke. Kalau Itu enggak, Jatiluhur. Jatiluhur. Kalau enggak, di Tapling. Pernah ke Tapling Om? Mana? Tapling. Belum. Lampung Selatan. Itu conservation itu loh, Tiger Conservationnya punya TW. Oke. Itu ke sana juga. Pakai ini Mendaratnya di mana? Ada airstripnya panjang. Oh, kalau Pangandaran ada punya Bu Tuti itu ya? Bisa. Nah ini Ini 280 kilo nih. kita tahunya nggak ada pesawat lain di sekitar gimana? Kelihatan. Kan kita tempat visual. Oh, oke. Jadi kita avoid traffic, avoid gunung itu by visual. Oke. Lebih simpel VFR ya kalau gitu ya? Iya. Cuman kalau pilot-pilot ini gampang lost. Posisinya di mana nggak tahu. Kalau yang biasa IFR. Iya. Kalau AFR kan Tapi kita kan tetap ada beginian. Iya, nih. kalau mati Oh iya iya. Ada Google Maps. bisa nggak? Nggak tahu ya. Di ketinggian sini bisa nggak ya? Belum tentu. Oh bisa nih. Saya masih dapat 3G. Oke. Kalau kita coba cek bener nggak? Mantap. Oh cuman dia ngeliatnya ke jalan. Dia bukan Iya. dengan. Tapi kan posisi kita tahu dia nggak ya?
Muter-muter. Nggak jalan. Mulai lagi nih. Mungkin karena dekat bukit ini. Oh iya, dulu karena bukit. Ini jadi kayak kita terbang di atas si Jatiluhurnya juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Wuhuu. Loh, enak. Kemarin Oh, enak iya. loh. Goyang-goyang. Saya mau ke tengah tapi goyang-goyang nih. Enakan balik aja bagaimana? Apa? Mau ke tengah tapi nggak enak nih. Oh ya Goyang udah. soalnya. Nggak usah ke tengah kalau gitu. Terlalu. Kita coba bentar ya. Sebenarnya masih aman, cuman nggak enak aja gitu ya. Nggak biasa juga. Nggak takutnya om. Nggak biasa. Nggak apa-apa. Coba kita ke tengah ya. Oh kayak gini Jatiluhur. Baik. Jadi kita harus selalu lihat kanan kiri Iya, juga gitu lihat kayak semua. kalau ada pesawat lain, ada helikopter. Cuman kan kita pakai transponder. Iya. Kalau yang satu lawannya juga ada transponder yang kelihatan. Ini tiket gitu bukan? Bukan kayak Bukan tiket. guys. Dia adanya di radar sana. Oke. Jadi ada peringatan atau ada? Enggak, radarnya yang tahu. Oh jadi nanti dikasih tahu. Ah, Oh karena kita ada transponder jadi iya. tahu posisinya Dia ya. tahu di radarnya dia posisi. Begitu kita. dekat dikasih Ah, tahu ke pesawat hati-hati. ya. Agak jauh dari bukit kan, agak tenang kan. Iya nih enak nih agak tenang nih. Oke. Nah dulu Yes, Captain kan dulu pegang CPL kan? PPL. CPL. CPL ya. Begitu kesini belajar lagi atau udah langsung aja? Kebetulan saya belajar sendiri. Oh, Dari, gitu. dari YouTube, dari Oh, tapi jadi secara license sih udah bisa udah, gitu ya. udah. Cuman ininya ya coba-coba sendiri aja. Tapi tenang nih, enak. Ya. 1 jam ngabisin fuel berapa banyak? Kalau di bawah gini 40 liter. 40 liter sejam. Nah, kalau di atas mungkin sekitar 30 ya, karena bisa di reduce itunya. Pakai afgas atau pakai Afgas. Pakai afgas. Afgas tuh seliter berapa kalau buat pasti gitu? 35.000. Oke. Widih, miring banget. Belum. Ini berapa derajat? 30. 30. Maksimumnya Cessna dong. Ya, standar 30. Nanti kita bikin 45, Oke. 40 Oke. Dia 90 juga bisa ya? bisa. Miring. Ini masih 45 ya.
Berapa G tadi tuh? 2,8. Berapa? 2,8. 2,8. Sama Om Fitra kan ya? Aja kan, kirim salam deh. Salam dari tower katanya. Oh, kok dia tahu? Ya, dari teman-teman di bawah kan. Oh, 2,8 aja rasanya segitu ya. Makanya kalau Ada flapnya di situ. Kelihatan? ada kelihatan. Iya. Yang bagian dalam aja Yang tapi kuning, cap ada yang kuning tuh. 30. 30. Itu flap 30. Oke, tapi yang luar enggak cap? Yang keluar mana? Enggak, itu aileron. Oh, aileron aja ya. Ah, Jadi ini aileron. 30 udah kanan. Iya. Emang benar kita 70 cap? 70 mile. 70 mile. Berarti knotnya 60. Tadi kita cruising kan bisa 170 mile kan? Iya. Tapi ngeblotnya 70. Sudah. Mantap. Mulus. Bawa Om Fitra takut Nah, ya? ini tapi nggak boleh langsung ngerem ya? Enggak, ini di rem nih. Apa? Di rem. Tapi remnya harus ini. Ya, harus jangan sampai job lah. Oh iya, terus udah nggak ke atas pesawatnya. Susah, katanya susah, tapi mulus banget tadi. Ya kan udah belajar. Kalau orang biasa belum tentu berani. Coba Vincent kita berani nggak? Enggak, belum Belum, tentu berarti. dia belum pernah bawa tail dragger. Iya. Saya juga dulu belum pernah bawa. Terus pertama kali nyoba sama instruktur yang udah pernah tail dragger apa langsung sendiri? Apa namanya? Bikin sendiri di sini, ya kan? Hah? Jadi 2,5 tahun. Hah? Gimana nih? Ya udah tes sendiri. Jadi pesawatnya belum pernah terbang, saya juga belum pernah terbang saat ini. Belum pernah juga terbang tail dragger. Itu ada deg-degannya nggak tuh? Hah? Ada deg-degannya nggak tuh Bukan pertama? deg-degan lagi, beter. si bule mekanik saya, relay, my hand is shaking, bilang. That's normal katanya, that's adrenalin. Ya sialan, saya bilang. Dia bawa monitor kan. Walaupun udah dicek berkali-kali sebelum ini Ya kan tetap saya belum pernah iya, terbang, iya. saya nggak tahu karakter ini. Iya. Bisa terbang apa enggak kan saya nggak tahu. bisa terbang apa enggak gitu loh. Kalau sekarang kan udah jelas bisa. Iya, iya. Oh, dia mati sendiri ya, begitu Nanti miksturnya ini di itu ya. shot. Thank you very much, Captain. Kita tarik dulu nih yang ininya Ya. ke atas, buat kendorin baru buka yang bawah. Ini ditaruh di New Experience. Wow, ini kedengeran nggak nih suaranya nih? Nah, kalau ada mic-nya Cek, kedengeran. cek. Masih. Masih. Oh, ini kalau anginnya lagi santai, ini ya nyaman ya ini pesawat ya. Iya. Tapi- Nggak ada goyang, nggak ada apa-apa. Tapi begitu anginnya goyang, oke goyang enak. Cuman nggak tahu ya karena ini pesawat speknya aerobatik, jadi berasa percaya gitu. Lebih tenang saya bawa naik ini dibandingin naik Cessna. Ini tuh kayak mobil sport tapi di bawah santai gitu. Oh ini mobil sebenarnya atau ini pesawat ini sebenarnya kemampuannya lebih lagi. Tadi diajak belok. Itu tahu nggak? Saya pikir tadi udah 7G. Wah saya 7G nih. Berapa Cap? Kono udah rasanya wow banget gitu. 2,8. Cuman 2,8 tadi. Captain, terima kasih banyak. Terima kasih. Luar biasa pengalamannya. Kapan-kapan mau lagi silakan. Mau, aduh jadi racun ini gimana ya? Aduh pengen ngambil license, pengen belajar nyetir pesawat. Tapi ya udah untuk sementara thank you buat Captain Indrawanto, thank you juga buat Captain Harry yang kenalin saya ke Captain Indrawanto, buat kru-kru semua nih di Airport Cibubur. Airport apa sih namanya? Wiladatika. Wiladatika Cibubur. Terima kasih semuanya. Asia Aero Flying Club. Asia Aero Flying Club. Nah, ini ada Instagramnya di sini. Kalau mau follow, mau lihat-lihat. Oke, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Airi jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Maju. Om Fitra. Yes. Bentar nih. Kenapa, Ada sedikit cenderamata.
Wow. Ini stiker untuk tail dragger. Real pilot. Wah. Sama ini dari fans Wow, terima kasih. pabrik pesawatnya. Oh, dari pabrik pesawatnya Dari nih. pabrik pesawatnya. Oh ya, fans ini ya, fans Air Force. Waduh, Ya. terima kasih Captain. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Udah datang ke sini. Aduh, jadi pengen jadi pilot. Ya, thank you. Oke, terima kasih.